Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Visno Ferdinand dengan NIM 2021 04202065 dari kelas akuntansi J. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham 10 bank terkemuka di dunia. Untuk pendahuluan, yang pertama, kinerja 10 perusahaan perbankan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat pada tahun 2015. Selanjutnya, ke-10 perusahaan tersebut mampu meraih laba komprehensif sebesar 86.807 miliar rupiah. Peningkatan laba ini diikuti dengan naiknya harga saham pada perusahaan. Lalu naiknya harga saham disertai dengan kenaikan nilai kapitalisasi pasar saham. Lalu hipotesis penelitian, ada metode penelitian, metode kuantitatif. Lalu populasi, bank yang memiliki aset dengan jumlah terbesar pada periode 2013 hingga 2014 memiliki rasio keuangan tidak melakukan pemecahan saham. Pengolahan data dan statistikanya memenuhi uji asumsi klasik. Lalu ada teknik sampling. Yang pertama normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, yang keempat uji autokorelasi, yang kelima uji regresi linier berganda, yang keenam uji koefisien determinasi, yang ketujuh uji statistik F, yang kedelapan uji statistik T. Selanjutnya metode penelitian. Ada variabel dependent, harga saham, variabel independen. Yang pertama, LDR atau loan to deposit ratio. Yang kedua, NPL atau non performance loan. Yang ketiga, CAR atau capital adequacy ratio. Yang keempat, ROE atau rasio return on quality. Ada juga metode analisis data, yaitu analisis fundamental. Dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Yang pertama, kinerja LDR pada beberapa bank mengalami penurunan. Yang kedua, kinerja NPL pada beberapa bank juga mengalami penurunan karena adanya kenaikan rasio NPL. Yang ketiga, rasio CAR mengalami perbaikan, kecuali Bank Tabungan Negara dan Bank Permata yang mengalami penurunan. Yang keempat, kinerja ROE secara umum mengalami penurunan, kecuali pada Bank Indonesia mengalami kenaikan. Lalu melalui hasil uji normalitas, nilai residual terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi klasik normalitas. Yang selanjutnya, melalui hasil uji multikolinearitas, disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi. Selanjutnya, melalui uji autokorelasi, karena hasil pengujian menunjukkan bahwa DL lebih besar dari DW dan lebih besar dari DU, dikatakan bahwa tidak ada kesimpulan pasti. Selanjutnya, melalui uji heteroskedastisitas, disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya, melalui uji regresi linier berganda, variabel bebas yang besar pengaruhnya adalah CAR, sedangkan yang paling kecil adalah ROE. Lalu melalui uji determinasi, harga saham dipengaruhi oleh LDR, NPL, CAR, dan ROE. Lalu melalui uji F, bahwa keempat variabel bebas berpengaruh terhadap harga saham. Dilanjutkan melalui uji statistik T, dengan membandingkan antara T hitung dan T variabel, maka dapat memperoleh hasil yang signifikan. Penutup, dari beberapa pengujian dapat disimpulkan bahwa secara parsial LDR, CAR, ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan NPL tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya, dengan koefisien determinasi R-square atau R2 sebesar 0,878, berarti perubahan LDR, NPL,
CAR dan ROE secara bersama-sama dapat digunakan sebagai variabel untuk memprediksi perubahan harga saham. Sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.